wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam sebuah majelis yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai majelis ini. Majelis di mana nama Allah disebut, majelis di mana mengagungkan namanya, majelis di mana mengajarkan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan apa yang sedang kita laksanakan kali ini Allah Subhanahu wa taala meridhai dan juga memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri Madrasah Lansia Al-Barokah Purbalingga yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan pagi hari ini kita insya Allah akan melanjutkan pelajaran kita. Dan sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, seperti biasa kita akan absen terlebih dahulu. Dan mohon bagi siapa yang kami panggil namanya untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Ibu Ambar Hadiati, belum. Ibu Andi Endang, Ibu Devi, Ibu Eri Juliani Putri, Ibu Erni Maija, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Bapak Harsono, Bapak Harsono hadir. Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, Bapak Muntarik, Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, Ibu Rohani, Ibu Rosidah, Ibu Salbia, Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Syarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Sugihartoyo, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigatiningsih, Bapak Mamet, Ibu Yeti, Ibu Subekti, Ibu Siti Nurohayatun, belum? Oh hadiro. Ibu Sri Rusugiyarti, Ibu Neni, ini yang murid baru ya. Ibu Yulianti, belum juga. Ada yang belum saya panggil ini namanya? Sudah? Ya, nanti yang belum menyusul. Baik. Silakan dibuka bukunya. Apa pembahasan terakhir kita? Tentang tuntunan atau sunnah ketika bangun
Pembahasan kita terakhir yakni tentang tidak lupa merapihkan tempat tidur setelah bangun. Ya. Ini terkait dengan jika tidur di alas tidur. Seperti kasur, beserta spraynya, atau tikar gitu ya. Nah, monggo. Kalau seandainya tidur di lantai yang tidak perlu dirapin, ya tidak ada keterangan ini. Jadi menyesuaikan saja. Yang baru hadir Ibu Etika dan Ibu Purbaningsih ya. Hah? Oh, siapa? Ibu siapa? Ibu Yulianti. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? 4. Mejanya 2. Jadi tak tiliki WA Mas Andi juga yang berarti 5 sama yang itu ya. Oh, yang itu kemarin rusak semuanya yang 4. Oh gitu. Berarti itu nggak dianggap rusak? Itu enggak ada. Kalau sama itu berarti 5. Itu. Ya sudah. Baik, kita hari ini akan masuk ke poin baru, pembahasan baru. Halaman 31, yakni tentang tuntunan sunnah ketika masuk keluar kamar mandi atau WC. Sunnah niku napa? Dulu kita sudah sampaikan sunnah itu apa? Sunnah yang dimaksud dalam buku ini nopo? Ya, yang dimaksud dalam kalimat ya pada poin yang kelima ini, tuntunan sunnah ketika masuk dan keluar kamar mandi dan WC atau WC adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perkataan, perbuatan dan diamnya beliau, persetujuannya beliau terkait masuk dan keluar kamar mandi atau WC. Ya. Kira-kira saya tanya nih, ada nggak yang setiap hari itu nggak masuk WC atau kamar mandi? Nggak ada ya? Pasti masuk ya? Pasti kita punya hubungan spesial dengan WC dan kamar mandi ya. Ya mungkin satu orang itu bisa beberapa kali ya. Bisa lebih dari satu kali. Entah dia orang dewasa atau anak-anak, laki-laki maupun perempuan, ya semuanya itu punya aktivitas yang pasti dilakukan di kamar mandi atau di WC, ya. Alias apa namanya? Kita punya hubungan, monggo. Kita punya hubungan dengan kamar mandi. Makanya di antara bentuk ya kesempurnaan agama kita, agama Islam, ya, itu nanti mengatur terkait dengan apa-apa saja yang kita lakukan terkait dengan kamar mandi atau WC. Monggo silakan. Waalaikumsalam. Ini suruh berdiri sini apa enggak? Teladan ini Pak Harjo nih. Baik. Ya, bagi yang baru datang silakan dibuka bukunya halaman 31. Baik, kita kembali. Di antara bentuk sempurnanya ajaran agama Islam sampai mengatur terkait hal masalah kamar mandi dan WC. Ada nih pernah yang sampai mengatakan begini. Lah urusan WC kamar mandi beda tak di atur-atur. Kadaran kai kue tok beda tak diatur. Ya. Maka jawabannya lah inilah di antara bukti bahwa agama kita agama sempurna. Perkara yang kita anggap remeh dan sepele saja Allah atur. Ya.
Allah atur. Dan ini diantara bentuk kemarin yang kita sampaikan hari Senin apa? Bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk rahmat. Kemarin kita sampaikan apa bentuk rahmat itu? Perintah dan larangan. Dan semuanya ini dalam rangka kebaikan untuk semua makhluk. Coba bayangin, di kamar mandi nggak ada aturan, nggak ada larangan, nggak ada perintah. Itu nggak akan aneh itu nanti. Ya, akan aneh. Dan di antara bentuk Allah memberikan kasih sayang kepada kita dalam masalah WC dan kamar mandi adanya larangan dan perintah. Supaya apa? Kita dapat kebaikan dari situ. Urusan kamar mandi saja kita bisa panen kebaikan. Kita bisa panen pahala. Urusan kamar mandi saja mungkin itu salah satu jalan masuk ke dalam. Tuh, masalah kamar mandi ini loh. Masalah WC. Yang mungkin kita anggap WC kotor, tempatnya najis. Kok bisa sih kita dapat pahala di tempat yang kotor, yang najis? Nah, itulah indahnya Islam. Dan itulah bentuk rahmat dan kasih sayang dari Allah. Makanya orang Islam, kita sebagai seorang muslim itu harus pede. Pede apa? Pede jadi orang Islam. Jangan malu jadi orang Islam itu. Karena sekarang sudah semakin banyak orang yang malu dengan Islamnya. Arab jilbaban isin, jadi orang modis. Ya. Pakai gamis malu, karena enggak nganggo napa sih metet-metet? Legging. Ya. Pernah kita tanya ada orang yang olahraga itu pakai baju yang kertas, biasa olahraga kan kertas kan? Kenapa enggak pakai gamis? Ustaz, umumnya olahraga kan pakai legging, pakai yang kedet-kedet. Kalau pakai gamis ya malu. Terus apa yang bikin malu? Padahal itu bagian dari identitas seorang muslimah, menutup aurat. Itu kan? Ya. Termasuk dalam perkara kamar mandi ini jangan malu. Kita sebagai seorang muslim punya aturan tersendiri. Ya, punya aturan tersendiri. Terkait syariat-syariat Islam, kita jangan malu bahwa seorang muslim punya aturan dalam syariat Islam, dalam agama Islam. Ya, jangan malu jadi seorang muslim. Malah ada yang mencela, itu ya aneh. Ada kok orang agamanya Islam justru mencela syariat Islam, itu ya aneh lagi. Ya, aneh lagi. Bahkan ada orang yang malu pakai nama yang Islami. Ada nggak? Banyak. Ngasih diganti jenengan. Saya pernah dengar itu di sebuah podcast. Ada orang namanya Muhammad. Sampai ke pengadilan menghapus nama Muhammad. Orang gelem jenengane anak Muhammad. Karena Islami, malu. Bahkan ada yang tulisannya nama aslinya itu Abdullah. Ganti Abdullah itu dengan Abdallah. Supaya tidak terkenal Islami. Itu sudah mulai aneh-aneh sekarang. Ada orang Islam yang justru malu dengan keislamannya. Nah, kita sebagai seorang muslim harusnya di dalam agama Islam kita diatur segala sesuatunya, termasuk dalam perkara kamar mandi. Apa? Bisa dibukain pintu nggak? Monggo silakan masuk. Monggo, Ibu, nggak apa-apa masuk, silakan. Ya, itu di belakang monggo. Itu sama teman-temannya. Ya. Ada kursi masih? Monggo, monggo. Baik.
Malu itu kalau kita punya aib. Malu itu kalau kita punya kejelekan. Malu. Masa beragama Islam malu? Masa punya identitas seorang muslim malu? Nah, kan seharusnya tidak demikian. Ya, Yun Sewu, ada orang laki-laki jenggotan malu, Pak. Bu, ada isin loh. Jenggotan niku isin. Ada nggak ulama yang mengatakan bahwa jenggotan itu bukan termasuk syariat Islam? Ada? Tunjukkan. Kalau ada ulama yang mengatakan bahwa jenggotan bukan termasuk syariat Islam, ada yang mengatakan begitu? Hah? Tidak ada. Tidak ada. Kalau yang mengatakan tidak termasuk syariat Islam itu tidak ada. Mereka itu hanya khilaf terkait hukum ini wajib atau sunnah. Tapi mereka sepakat ini bentuk dari syariat Islam. Paling tidak, ora usah puyeng, ora usah kesel, tukul dewek, pahalanya kata. Ayo gitu. Entah mikir hukumnya wajib, entah mikir hukumnya sunnah. Ketika tukul, tumbuh, kita biarkan, dapat pahala gratis, kepenak. Ora usah jengkrat-jengkrit, ora usah tangi-wengi, ora usah ngetok kena duit. Ya. Kenapa malu gitu loh? Enggak ada yang sifatnya malu. Kalau memang itu kebaikan. Dan kita pun sama sebagai seorang muslim, seorang muslimah jangan malu, Bu. Menampakkan identitas kemuslimanannya. Jadi jangan malu. Jangan malu, ya. Jadi kalau panjenengan kok ngumpul dengan orang-orang yang mungkin tidak suka dengan syariat Islam, justru panjenengan tampakkan bahwa saya seorang muslimah yang suka dengan syariat agama Islam. Gitu nggih. Di antara yang pertama, syariat Islam yang mengajarkan urusan terkait dengan kamar mandi dan WC adalah membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Ada yang sudah hafal doanya? Ya. Benar, sudah hafal ya? Nah, oke. Saya coba tes. Doa masuk kamar mandi. Kurang lebih yang saya tahu ada 3 lafaz doa masuk kamar mandi. Pertama, apa ibu yang bapak hafal apa? A'udzubika, apa a'udzubillah? Hah? Ini gimana yang benar nih? Siji. Cung, siapa yang hafal? Bu Mesin dong, Jo. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begini, yang pertama ya. Kemudian yang kedua. Oh, gitu. Ayo, yang kedua apa? Bismillah dulu tadi itu yang Bismillah. Sejen maning. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang nomor 3 sama nomor 2 ada yang tahu bedanya mana? Bedanya fungsi sama fungsi. Iya. Ya. Ini diantara 3 riwayat. 3 lafaz dalam doa
masuk kamar mandi. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian a'udzubillahi minal khubthi banyak sukun wal khaba'is. Sekarang artinya apa, yuk? Ya Allah, terus setunggal boten mirengkul. Anggar kabeh-kabeh ngomong ora krungu. Ayo, satu-satu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa? Iya. SL, SP, ini baik lah ya. Ketahuan tulisan. Dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, ini dua-duanya ini sama. Terkait ini, para ulama mengartikannya berbeda. Ya, kalau khubthi pakai sukun, ini godaan setan. Tok, orang lanang, orang wadon, sepuke kabehane. Pokoknya ini bentuk godaan setan. Setan laki-laki atau setan perempuan? Loh, setan berarti anak lanang, anak wadon? Ada. Ya. Kemudian khaba'is apa? Kejahatan, keburukan, termasuk kemaksiatan. Jadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan dan termasuk kejahatan, keburukan, kemaksiatan di dalam kamar mandi. Nah, kita nanti akan jelaskan terkait itu. Ya. Jadi sebelum masuk kamar mandi itu berdoa terlebih dahulu. Wis kebelet apa urung kebelet? Sebelum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen lagi nih. Yang tadi belum datang, Bu Purbaningsih ada? Bu Rasmini ada? Ibu Siti Surya ada? Bapak Soeharto ada? Oh, ada. Ibu Soekarni ada? Terus Ibu Neni ada? Ada. Sudah ada yang belum saya panggil? Ibu? Oh, baru masuk hari ini? Oh. Ibu Rodianto. Ini maaf nggih. Bu Rodianto maaf. Mandan kurang, saya itu agak belum percaya soalnya. Oh, nah itu. Aduh. Ya sudah, saya ganti lagi. Jangan nama bapaknya, Bu. Nama ibunya. Ibu Sarkini. Nggak ada R-nya. Sarkini. Oh, ada R-nya. Ibu Sarkini hadir. Baik. Ini di antara 3 doa, ya. Di antara 3 doa ini. Doa ini masing-masing hadisnya berbeda. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ada yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya. Ini dalam beberapa lafaz. Kalau kita menghafal salah satunya boleh. Panjenengan biasa menghafal yang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, boleh.
atau misalnya a'udzubillahi minal khubthi wal khaba'is juga boleh. Monggo. Monggo. Tapi jangan sekali masuk tiga-tiganya dibaca. Maksudnya kalau mau gantian nggak apa-apa. Ya. Ini kalau jadwal pagi yang atas, jadwal siang yang nomor 2, jadwal malam yang nomor 3. Ya, monggo. Ya, silakan. Ya. Ya, jadi hafal semua. Ya, sebagaimana doa apa namanya? Iftitah dalam sholat itu kan banyak, nggak cuma satu. Ya. Ya, semuanya dihafal boleh nggak? Boleh. Ya, sholat maghrib, subuh ini, duhur ini, asar ini, maghrib ini, sholat sunnah ini boleh. Monggo. Ya. Di dalam hadis disebutkan, nih, ya, perhatikan di dalam hadis disebutkan, pertama, hadis riwayat Imam Abu Dawud, dinsahihkan oleh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna hadhil khususha mukhtabarah. Artinya adalah sesungguhnya tempat buang hajat. Buang hajat jangan buang air lah ya. Ya, nggak pas kalau namanya tempat buang air itu susah ya. Tempat buang hajat, ya. Muhtadharah, apa artinya muhtadharah? Didiami setan. Ya, sesungguhnya tempat buang hajat itu didiami sinten? Setan. Setan dari golongan apa? Golongan jin. Fa idza ata hadukum al-khala, makanya kalau seandainya kita mau masuk ke dalam tempat buang hajat itu, maka ucapkanlah ini. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza dakhalal khala", jikalau kalian ingin masuk ke dalam tempat buang hajat, maka ucapkan doa ini. Ya. Kemudian dalam riwayat Imam Ibnu Majah, inna hadhil khususha muhtadharah. Sesungguhnya tempat buang hajat itu jadi sarangnya setan. Berarti kira-kira alasannya apa? Kita masuk WC, masuk kamar mandi disuruh berdoa. Alasannya apa? Hah? Supaya apa? Benar. Supaya apa? Supaya terlindungi. Ya, dari godaan setan. Disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, ya, wa li anna hadzal makan ma'wal khubatha. Sesungguhnya WC, kamar mandi, ya, itu tempat persembunyian yang jelek, yang buruk. Jadi ini kenapa kok saya sampaikan WC dan kamar mandi? Biasanya kita umumnya kamar mandi ana WC nih, gitu maksudnya. Cuma kalau terpisah antara kamar mandi dengan WC, kamar mandi ini tidak dihukumi sama dengan WC. Paham? Ya gitu. Jadi umumnya kita, gini betul. Di tempat panjenengan WC sama kamar mandi jadi satu apa enggak? Ada yang terpisah. Ya. Seandainya yang jadi satu ini dihukumi sama. Tapi kalau yang terpisah ada perbedaan. Nanti ada perbedaan. Ya. Kata beliau, tempat WC kamar mandi itu adalah sarangnya, sarang persembunyian yang tidak baik, ya, yang jelek. Fahuwa ma'was syayatin. Persembunyiannya setan. Tempatnya setan. Fanasaba ayyasta'idza 'inda dzalik. Maka dengan kita tahu bahwa WC alias kamar mandi itu tempat persembunyiannya setan, kita diperintahkan untuk apa? Memohon perlindungan. Ista'idu, ya. Memohon perlindungan kepada siapa? Allah dari godaan-godaan setan. Hatta la yusibuhul khubtha wa huwa syarr.
Ya. Perlindungan dari setan agar kita apa? Tidak terkena keburukannya. Ya, tidak terkena godaannya. Walal khaba'ith wahiyan nufusus syarirah. Termasuk kita memohon kepada Allah al-khaba'ith, yakni tentang kejelekan, tentang berbuat jelek, keburukan, kemaksiatan yang bisa terjadi di dalam kamar mandi. Ya. Itu di antara alasan kenapa kita disuruh untuk berdoa sebelum masuk kamar mandi atau WC. Berarti WC itu tempatnya sinten? Setan. Makanya di antara syariat dalam kamar mandi itu tidak boleh berlama. Nanti kita pembahasannya. Ya. Itu. Jadi tempatnya setan itu kamar mandi. Jadi jangan suka kita itu tinggal di kamar mandi. Ya. Kenapa? Karena tempatnya setan. Dan setiap doa ini ya, ketiga-tiganya lafaz ini dianjurkan, disunahkan untuk memulai dengan bismillah. Ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan satru ma baina a'yunil jinni wa aurati baini Adam. Pembatas, penghalang antara penglihatan jin dan aurat manusia adalah idza dakhala ahadumul khala ayyakula bismillah. Penghalang antara penglihatan jin dan auratnya manusia adalah ketika masuk ke dalam kamar mandi atau WC, itu diawali dengan bismillah. Kadang-kadang kesupen apa mboten? Ya. Sering kesupene napa sering kemutane? Sering kemutan. Alhamdulillah. Nek sering kemutane alhamdulillah niku. Nek sering kesupene niku sing kudu digolek cara ben aja kelalen bae. Ya, makanya sekarang tuh banyak Bu, Pak, stiker yang dijual di Shopee gitu ya, atau di tempat-tempat belanja online lain, doa masuk kamar mandi, doa makan, doa bercermin, macam-macam itu banyak. Kita beli tempelin ya di tembok depan pintu, dekat pintu. Minimal untuk mengingatkan. Ya, minimal untuk mengingatkan diri kita. Juga mungkin bisa mengingatkan orang lain. Kita juga kepada anak-anak sering ingatkan. Nah, ayo masuk kamar mandi doa dulu. Kadang-kadang bingungi orang ngamut. Ayo ibu. Mas masuk kamar mandi soal wudu. Ayo misalnya mandi, ayo pipis. Enggak diingatkan. Baca doa dulu. Kalau sudah Nanti dulu belum selesai. Ini proses mau dulu. Jadi urut. Aja wis langsung nang jero. Saya tahu panjenengan mau tanya itu, saya tahu. Ya, tapi kita coba bayangkan dulu sebelum kita ingatkan. Ya, apalagi kalau kita sering lupa. Di antara sering lupa itu karena memang dalam tanda kutip ya, kita meremehkan kadang gitu. Artinya tidak menganggap penting gitu loh. Kadang begitu. Ya lupa manusiawi. Lupa itu sangat manusiawi. Tapi kok sering lupa nih, kira-kira manusiawi itu enggak? Ya lupa 1-2 kali oke lah. Tapi kok sering kelalen, ya itu kan biasanya karena menganggap remeh. Ya, menganggap remeh. Ya, atau memang tidak terbiasa untuk berdoa sebelum masuk kamar mandi. Ya. Kalau seandainya kita masuk kamar mandi, masuk WC, kemudian telanjang kotak di dalamnya, auratnya kelihatan. Yang lihat itu bukan cuma kita. Siapa? Jinnya, setan jin dari jin itu bisa melihat aurat kita. Dan ini orang namanya ya orang keton. Jinnya memang nggak bisa kelihatan. Ya, jinnya memang tidak bisa melihat.
Tapi jin bisa ngelihat apa yang kita kerjakan, termasuk aurat yang kita miliki. Ya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-27. Menyampaikan keterangan bahwa jin itu bisa ngelihat kita. Bisa ngelihat aurat kita. Allah berfirman, "Ya Bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, la yaftinannakumus syaitan." Jangan sekali-kali kalian ditipu oleh setan. Ya. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana bapak kalian ditipu sama setan keluar dari surga. Yang mengakibatkan keluar dari surga itu apa? Tipu dayanya setan. Buah nopo? Khuldi itu tadi. Itu tipu daya setan. Yang menyebabkan bapaknya kita semuanya itu dikeluarkan dari surga. Yanzi'u anhuma libasuhuma liyuriyahuma sawatihima. Di antaranya penyebab dari godaan setan itu akibatnya adalah bapak kita, ibu kita, Adam alaihi salam sama ya, bukan nasi ngomong Siti maning. Sama Hawa istrinya, ya, menanggalkan pakaiannya, ya, memperlihatkan kepada keduanya auratnya, ya, innahu yarakum wa huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis dan golongannya itu bisa ngelihat kita, anak Adam, aurat anak Adam, di suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi jin, setan dari golongan jin itu bisa ngelihat kita. Pernah kejadian, Bu, kisah nyata ini. Suatu waktu ada perempuan yang ini berpuluh, ya bukan lama lah intinya, saya lupa itu berapa lama. Intinya lama sekali menikah, nggak dikasih keturunan. Setelah lama sekali, saya lupa berapa tahunnya atau puluh tahun, saya juga lupa. Waktu itu datang di ru'yah. Ketika di ru'yah, ternyata tubuhnya dikuasai oleh jin. Yang mana yang menguasai itu jin laki-laki. Yang kata jinnya bahwa dia itu suka dengan perempuan ini karena sering melihat auratnya. Kemudian dihalangi, nyun sewu ya, ini anak kamera itu ya. Ini yang dihalangi sperma suaminya itu masuk ke dalam rahim. Itu di ru'yah itu. Ya. Dan ternyata di situ di antara masalahnya memang karena si wanita tadi ini ketika buka aurat tidak mengucapkan bismillah. Akhirnya ada jin laki-laki yang naksir dalam tanda kutip. Yang tidak rela dia itu kemudian mungkin punya pasangan gitu ya dengan yang lainnya. Ini diantara akibatnya. Jangan bikin remeh makanya. Ini perkara besar ya. Efeknya itu bisa menjadi lebih buruk lagi ya. Jadi usahakan ya ketika laki-laki ataupun perempuan buka aurat ya di kamar mandi ya, sebelum buka aurat di kamar mandi ya jangan lupa ucapkan bismillah. Ya, termasuk buka aurat yang tidak di kamar mandi. Ya, misalnya di kamar ganti baju atau apalagi di tempat, ya intinya di sebuah tempat lah gitu ya. Di sebuah tempat yang kemudian dia membuka auratnya. Maka ketika melepaskan atau membuka auratnya ucapkan bismillah. Sebelum membuka auratnya ucapkan bismillah. Ya, makanya kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan ya terkait membaca bismillah untuk menghalangi pandangan jin terhadap aurat kita, itu bukan hanya ketika seseorang membuka auratnya di dalam kamar mandi. Maka beliau pernah mengatakan dalam kitab Al-Adhkar, ya, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami itu maksudnya kalangan madhab Syafi'iyah, ya, ulama-ulama madhab Syafi'iyah. Wa yustahabbu hadza dzikru sawa'un kana fi al-bunyan aw fi sahra. Membaca bismillah itu ya, itu disunahkan. Baik
ketika membuka aurat di dalam ruangan atau membuka aurat di luar ruangan. Ada nggak yang buka aurat di luar ruangan? Nah, ya misalnya nyun sewu ya, buang hajat neng Britan, neng neng alas gitu, neng kebun apa di sungai apa terserah lah, apa di padang pasir gitu ya. Itu kan nggak di sebuah bangunan, ya kan? Ya, ketika buang hajat bisa nggak buang hajat itu di luar bangunan? Bisa, ya, bisa. Di kebun, di sungai, di alas, di mana saja lah ya, di luar bangunan. Ya, itu sama-sama disunahkan untuk membaca bismillah. Qala ashabuna rahimahumullah berkata para ulama Syafi'iyah ya, yustahabu ayyakula awalan bismillah, summa yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith atau khubuthi wal khaba'ith. Maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan disunahkan untuk mengawali mengucapi bismillah, kemudian baru mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith atau yang lain. Walaupun buang hajatnya tidak di dalam ruangan. Tapi ini masuk ke dalam pembahasan doa buang hajat. Ya, doa buang hajat. Ya. Doa buang hajat. Ketika doa buang hajat, kapan melakukannya? Ketika sebelum atau ketika akan masuk buang hajat di dalam ruangan atau di luar ruangan. Ya. Maka berdoa ketika ingin buang hajat di dalam ruangan dilakukan sebelum masuk ruangan. Alias sebelum masuk WC-nya. Ya, sebelum masuk WC-nya. Kalau misalnya mau naro doanya ya di bagian luar, jangan di bagian dalam. Nah, gitu kan nggak boleh juga. Ada yang kemarin saya lihat itu naronya di bagian luar, tapi neng lawang. Lawangnya bukanya maring jero. Jadi pada baik. Ya, itu di luar tapi bagian luar ya, di tembok. Kalau di depan pintu ya ketika pintunya dibuka kan iya akhirnya repot gitu ya. Atau di atas pintu ya, intinya ada tempat yang posisinya di luar. Yang ketika dibaca sebelum masuk. Adapun ketika buang hajatnya tidak di dalam ruangan. Ya, kapan bacanya? Kapan bacanya? Bacanya adalah sebelum kita udar-udar. Ngerti udar-udar? Sebelum kita melepas pakaian. Sebelum kita membuka aurat kita. Ya. Itu. Paham ya? Jadi kapan kita membaca bismillah dan doa buang hajat? Ketika buang hajat di WC, yakni ketika sebelum masuk WC. Dan ketika kita ingin buang hajat di ruangan terbuka atau di tempat terbuka, maka yang membaca doa tersebut adalah ketika sebelum kita membuka aurat kita. Paham ya? Gitu ya. Kadang-kadang kan mau jangan kebelat orang deleng-deleng gon. Ya, kadang-kadang di tempat-tempat aduh saya kepengen nanti masa pulang dulu? Oh, ya repot nanti. Ya, maka boleh kita buang hajat bukan di tempat yang tertutup, asalkan ya bisa terhindar dari penglihatan orang lain. Orang kemudian ngarepe wong ya enggak. Kita tetap menghindari itu, ya. Ya. Kan bismillah dadi ora weruh, iso ora weruh jine. Anggar menungsa bismillah jenengan ping 10 tetap katon gitu nggih. Gitu. Terus pembahasan selanjutnya, monggo. Pembahasan selanjutnya yang tadi ditanyakan Pak Margono. Nek lupa bagaimana? Sudah masuk, sudah udar-udar, astagfirullah, kita nyungkelan orang donga. Nah, wong wis telanjang kotak itu bagaimana? Ngawak lambi maning. Ya kalau masih baru cuma buka baju, buka celana. Lah nek wis nongkrong. Ayo gimana? Nah, kan gitu. Kalau lupa, bagaimana kalau lupa? Nah, maka Al-Imam Ibnu Munzir
Ya, beliau pernah mengatakan perkataan Ikrimah, si antara salah satu murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan la yadhkurullah wa huwa 'alal khala bilisanihi walakin biqalbihi. Maka ketika lupa berdoa masuk ke dalam ruangan, ya, dan kita sudah terlanjur masuk ke dalam ruangan tersebut. Kalau memang masih pakai baju, lupanya keluar lagi aman. Itu yang dilakukan. Ini posisinya sudah dikunci, kita sudah sudah nggak pakai baju sehelai pun, ya. Maka yang dilakukan adalah la yadhkurullah wa huwa 'alal khala. Jangan mengucapkan nama Allah ketika di dalam kamar mandi. Ya. Dengan ucapan lisan. Walakin biqalbi. Tapi bacalah bismillah dan doa ini dengan hatimu. Dengan hati kita. Maksud, dengan menggunakan, tidak menggunakan di lisan, bibir itu. Bukan. Tapi menggunakan bacaan yang ada di dalam hati kita. Ya. Jadi, itu diantara yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Munzir. Ya. Dan dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi, beliau adalah seorang ulama dari mazhab Hanafi. Ya, terkait dengan kalau seandainya kita lupa. Ya. Kata beliau, wa inna siyadzalik, kalau kita lupa baca doa sebelum masuk kamar mandi, atabihi fi nafsihi la bilisanihi. Ya, maka ucapkanlah doa itu dalam batin kita, jangan dengan lisan kita. Ya, kalau sudah masuk, tetap disyariatkan untuk baca bismillah, tetap disyariatkan untuk baca doa ini, cuma dengan tidak menggunakan di lisan, tapi menggunakan apa? Batin kita. Intinya atine sing maca. Ngertos atine sing maca betul. Ya, tidak dengan pengucapan. Ya, dengan tidak pengucapan, ya. Sudah paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, teman gantian. Pak Parman dulu, monggo. Terkait dengan kita misalnya lupa, diperbolehkan baca doa bismillah sampai doa itu di dalam batin. Kalau begitu misalnya di kamar mandi itu dipakai untuk ngapalin suatu surat, tapi batin cara gimana, boleh nggak? Kalau itu tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang kita bahas. Kenapa? Pertama, masuk doa kamar mandi itu terkait dengan aktivitas kita masuk kamar mandi. Kalau ngapalin surat, apa kudu di kamar mandi? Enggak, maksudnya apa harus di kamar mandi? Kan tidak. Tapi kalau doa kamar mandi, bisa nggak dilakukan sebelum kita masuk kamar mandi jauh? Lagi turun, baca doa disit. Ketimbang kelalen mengko, nyong lagi turu ke. Nyicil, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Kan enggak. Jadi bacaan doa masuk kamar mandi itu terkait aktivitas kita masuk kamar. Adapun menghafal Quran, ini tidak ada urusannya dengan kamar mandi. Paham nggak? Alias kita bisa melakukan itu di luar aktivitas itu. Paham nggak? Ya. Jadi jangan disamakan dengan kita membaca doa masuk kamar mandi di dalam batin, berarti boleh menghafal Al-Quran di dalam dong. Enggak. Karena menghafal Al-Quran kan boleh di tempat yang lain, di keadaan yang lain. Situasi yang lain. Adapun baca doa kamar mandi, memang di situasi itu yang kita disyariatkan baca. Ya kan nggak bisa kita baca doa kamar mandi nanti kalau pas lagi kober misalnya, kan nggak bisa. Padahal kita nggak masuk kamar mandi. Paham? Paham. Jadi tadi Pak Parman kayak itu ya, cuman baca apa-apa. Kalau saya sering alami tadi. Oh sering, aku nih sering. Dari sini sudah masuk kamar mandi, terus ada adzan kan? Itu nyauri. Oh gitu, baik. Ya, ada azan, nyaurinya gimana? Padahal
nyauri wong adzan niku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang dilakukan. Pertama, panjenengan selesaikan hajat panjenengan di dalam kamar mandi, keluar. Walaupun adzan sudah selesai, baru kita ucapkan sebagaimana muadzin mengucapkan. Kan kemarin kita sudah sampaikan, sudah saya sampaikan belum sih? Oh, di tempat yang lain berarti. Jadi intinya, ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan, itu sunnahnya kita untuk mengucapkan apa yang diucapkan muadzin. Caranya dua. Satu, Allahu Akbar, kita ikuti. Allahu Akbar, kita ikuti. Itu cara pertama. Cara yang kedua, adzannya selesai dulu, baru kita ngikuti sebagaimana yang diucapkan muadzin. Paham? Makanya kalau kita di kamar mandi, biarin aja adzannya selesai. Kita selesaikan hajat kita di kamar mandi, keluar dari kamar mandi, kita mengucapkan sebagaimana muadzin mengucapkan. Paham nggak? Nah, jadi jangan kemudian menyalahkan orang ketika muadzin kemudian berkumandang adzannya, orang itu nggak langsung mengucapkan sebagaimana muadzin mengucapkan. Jere wong anggaran krungu adzan kon melu ngucapaken ki malah meneng bae malah ngobrol dewek. Kan bisa jadi orang itu menundanya selesai muadzin mengucapkan, baru dia mengucapkan sebagaimana yang dilakukan muadzin. Itu boleh dengan cara begitu. Itu. Saya pernah diprotes, Pak. Saya pernah diprotes begitu. Jadi Ustaz, anak adzan malah ngobrol dewek. Ya karena ngobrol dewek itu memang ada hajat yang lebih perlu. Ya telepon, ada kaitan yang lebih penting. Bukan saya nggak mau mengucapkan apa yang diucapkan muadzin itu, bukan. Tapi ada pilihan kedua. Ketika muadzin selesai dan saya hajatnya selesai, baru mengucapkan sebagaimana muadzin mengucapkan. Paham? Ya makanya itu tadi. Gunanya sinau, gunanya belajar kan itu. Apa? Oh iya. Sunnahnya kan kita mengucapkan apa yang diucapkan muadzin. Lah wong ngomong apa-apa muadzin ini kan ngomong. Iya kan? Kan sunnahnya mengucapkan apa yang diucapkan muadzin. Lah muadzinnya belum ngomong apa-apa kok kita ngomong. Itu apa? Apa ajarannya? Tadi Pak Puji ya mau tanya. Masih Nggih. secara nyata Nggih. kita menunjukkan bahwa kamar mandi dan WC itu banyak dibangun di bersebelahan dengan kamar tidur. Itu juga yang ada di Kamar mandi dalam gitu ya? Ya, oke. Apa hubungannya dengan membangun akan kamar mandi atau WC Di dekat kamar. Ya. Ya kan di dekat kamar kan? Masa nang jero kamar nang tengah-tengah kan ora. Bok salah paham, ya bok salah paham iki. Ini kamar. Kan bikin di sini kan gitu, Bok. Bok karena temboknya niki. Orang nang kene gawe ora. Lah, ini bok salah paham ini. Di dalam kamar apa di dekat kamar? Di sini. Lah iya. Ini saya ngomong lagi nih. Perhatikan. Ini kamar. Ya. Kamar mandinya di sini. Apa di sini? Di sini. Ya berarti kan di dekat kamar. Bukan di dalam kamar. Nah dulu. Bentar. Kenapa saya ngomong di dekat kamar? Kan ini ada pemisahnya. Berarti kan di dekat kamar kan? Bukan di dalam kan? Hah? Iya. Misal. Ini nggak kayak gini bentuknya, tapi kayak gini. Set. Ya. Ini ada pembatas enggak? Nah ya wis. Berarti di dekat kamar. Ini namanya kamar, ini namanya WC. Berarti kamarnya sebelah WC, WC sebelah kamar, dekat kamar. Bukan terus nih, kecuali kalau ini nggak ada pembatasnya plong-plong ngene WC ini ketun kagene lah. Itu di dalam
kamar. Ya itu. Yang seperti ini maksudnya. Ya. Di hotel-hotel kan kadang-kadang banyak seperti itu. Iya. Selama ada pemisahnya, penutupnya, nggak ada masalah. Ya. Kecuali yang saya sampaikan tadi. Ngene orang apa-apa nih. Langsung kloset, langsung ngene sing turu weruh sing kan lah gue. Nah, ya, ini kan ada pembatasnya. Jadi nggak apa-apa. Wallahu alam nggak apa-apa. Setahu saya, sepengetahuan yang saya tahu, nggak ada masalah selama kamar mandi itu ada penutupnya, hijabnya, pembatasnya. Terkait bahan pembatasnya terserah. Ana sing teng tuku bata-bata, batako-batako, triplek-triplek, talsibot. Yang penting memang terpisah. Terpisah. Ya, wallahu alam. Sudah? Oh, belum selesai. Ini masih belum selesai pertanyaan. Ini sudah jam 10 kurang. Sebentar. Ya, pertanyaannya ditunda nanti. Saya sampaikan satu pembahasan terakhir, nggak apa-apa. Pembahasan terakhir. Terkait doa masuk WC dan kamar mandi. Apakah hanya untuk buang hajat atau untuk aktivitas lain? Nah, kan kita beraktivitas di WC, di kamar mandi nggak cuma buang. Ada nggak yang nyuci dalam kamar mandi? Ada nggak yang kemudian mandiin anak di dalam kamar mandi? Nah, terkait gosok gigi, terkait itu, apakah juga disyariatkan ini atau tidak? Iya, harus doa itu. Ngerti nih? Hah? Apa, Pak? Nah, jadi di antara yang disampaikan oleh para ulama, di antara Zaid bin Aqram radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Inna hadhil khususa muhtadharah." Sesungguhnya WC kamar mandi itu tempat persembunyian yang jelek. Fa idza ata ahadukum, apabila kalian ingin masuk ke WC dan ke kamar mandi, maka falyakul, ucapkanlah a'udzubillahi atau a'udzubika, a'udzubillahi minal khubuthi. Di sini dalam hadis ini sudah jelas disampaikan, tidak ada urusannya terkait buang hajat. Tapi ketika kalian ingin masuk kamar mandi atau WC, maka ucapkanlah. Tidak disebutkan nang jero ngapa. Orang ketang nang jero ngarah jiat sabun. Apalagi aktivitas yang tidak berat di kamar mandi. Jot odol. Atau mungkin bersih-bersih kamar mandi. Ganti lampu, bapak-bapak lampunya mati kamar mandi nih. Ya kan? Atau mungkin dandan kamar mandi. Dandan ini maksudnya apa? Memperbaiki kamar mandi. Dan yang lainnya. Ketika ada aktivitas di dalam kamar mandi dan WC, yang itu aktivitasnya bukan buang hajat, tetap disyariatkan untuk baca doa. Karena tempat itu tempat persembunyiannya Syekh. Karena tempat itu tempat yang ada najis. Paham ya? Paham. Ya, terkait itu, nah, monggo. Tadi yang mau tanya sama Pak Arsono, monggo. Nanti Pak Arsono dulu. Wudu di dalam kamar mandi. Gimana? Berwudu di kamar mandi. Oh, wudu di dalam kamar mandi, tapi ada WC-nya. Boleh apa enggak? Lah ya boleh. Enggak boleh apa? Boleh. Hukumnya boleh. Boleh. Enggak boleh apa? Boleh saja. Wudu di dalam kamar mandi boleh. Ya, termasuk kamar mandi yang ada WC-nya. Cuma terkait wudu di dalam kamar mandi, kan disunahkan mengucapkan bismillah. Ada yang mengucapkan hukum bismillah malah wajib. Maka, ketika akan berwudu di dalam kamar mandi, ucapkan bismillah sebelum masuk. Bismillahnya sudah include
di dalam bismillah sebelum wudu. Atau kalau mengambil pendapat bismillahnya beda-beda antara masuk kamar mandi dengan bismillahnya sebelum wudu, maka bismillahnya di dalam hati. Paham? Jadi sebelum wudu bismillah tapi nggak usah paham ya? Tadi yang Purwaningsi ya, monggo. Oh sudah terwakili. Sebulannya anak sini. Atau ada yang mau tanya lagi? Monggo Ibu. Yang belakang, silakan yang belakang. Sebagai penggugur? Oh iya, masuk ke dalam itu. Itu pembahasannya banyak karena keutamaan mengucapkan apa yang diucapkan muadzin banyak. Nah, pembahasannya kapan-kapan lah. Ya, itu diantara yang salah satunya. Nah, gitu. Ada lagi? Monggo silakan. Apanya yang boleh, Bu? Ya, gitu. Nah, ya kalau doa setelah berwudu kan waktunya panjang. Tidak harus tepat setelah wudu. Bisa panjenengan berwudu, kemudian nutup aurat dulu, keluar, baru berdoa setelah wudu. Doa keluar kamar mandi dulu, baru kemudian doa setelah wudu. Gitu. Oke? Ada yang lain? Doa sambil jalan boleh, sambil duduk boleh. Saya mau berangkat jamaah, udah ada suara azan, kita menjawabnya sambil jalan nggak? Boleh, itu tadi. Boleh. Ya, sudah cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jangan sampai nanti gentayangan di rumah. Ya, penasaran nanti. Doa setelah wudu buka aurat. Oh, berdoa tapi belum menutup aurat secara sempurna. Berdoa. Enggak apa-apa. Karena menutup aurat ini masuk ke dalam adab, bukan syarat. Gitu. Adab. Adab dalam berdoa diantaranya adalah enggak apa-apa. Kalau yang mengandalkan adzan itu enggak membacakan dosa adzan, yang membacakan yang dengan adzan. Oh iya, doa setelah adzan berkumandang, yaitu memang diantara yang disampaikan oleh para ulama yang disunnahkan atau yang dibebankan membaca doa itu adalah orang yang mendengar. Yang adzan ya, itu. Oke, sami-sami. Ada yang lain terkait ini? Terkait pembahasan poin pertama, membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Yang mau tanyakan lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Sampun mudeng sedoyo mudah-mudahan. Ya. Tinggal dipraktek. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari apa yang kami ucapkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.